Wanita itu tidak menyangka di sekolah yang penuh siswa pintar ini, ada juga siswa yang nakal. Ia mengira pertemuan itu hanya kebetulan, tetapi keesokan harinya, mereka bertemu lagi dalam situasi yang lebih canggung. Pria itu menyelinap ke kantor guru untuk mengambil CD playernya yang disita. Ia meminta wanita itu untuk mengawasinya. Saat melihat guru mendekat, ia malah menyapa guru itu dengan keras dan sengaja bertanya banyak hal untuk mengalihkan perhatiannya. Meskipun sudah membantu, wanita itu masih merasa khawatir. Ketika ia kembali ke kamarnya, ia mendapati pria itu menyusup masuk melalui dinding luar di lantai 4. Pria itu tidak peduli dengan kekhawatiran wanita itu. Ia malah memamerkan tanda tangan Jay Chou yang didapatkannya. Saat itulah mereka resmi berkenalan. Untuk berterima kasih dan meminta maaf, pria itu meminjamkan CD playernya kepada wanita itu, karena ia melihat wanita itu masih memakai pemutar kaset lama. Wanita itu merasa tidak enak hati, tetapi pria itu mengancam akan melemparnya ke bawah, membuat wanita itu cepat-cepat menerimanya. Namun, ia tidak tahu bahwa CD player itu akan membawanya ke dalam masalah. Keesokan harinya, saat istirahat, pria itu tiba-tiba datang ke kelas wanita itu dan memberinya headset. Tindakan ini membuat salah satu teman sekelas yang menyukai pria itu marah. Temannya langsung menjadikan wanita itu musuhnya. Sore harinya, teman sekelas itu membalas dendam dengan menuduh wanita itu mencuri CD playernya dan mulai menggeledah barang-barang wanita itu di depan seluruh kelas. Teman sekelasnya terus mendesaknya, bersikeras bahwa CD playernya berukir nama, dan meminta wanita itu membuktikan dirinya. Meskipun terbukti itu adalah kesalahpahaman, teman sekelasnya sudah berhasil mempermalukan wanita itu. Ketika pria itu mengetahui kejadiannya, ia sangat marah dan ingin membalas dendam. Tetapi wanita itu menahannya. Setelah mengobrol, wanita itu tahu bahwa teman sekelasnya itu memang pernah memberikan CD player berukir nama kepada pria itu. Tetapi yang pria itu berikan kepadanya adalah CD player miliknya sendiri. Wanita itu merasa pria itu telah menjebaknya. Untuk meminta maaf, pria itu mengajaknya makan malam romantis. Setelah itu, mereka pergi ke toko film dan musik. Mereka mengobrol tentang film dan musik favorit mereka, dan menyadari bahwa meskipun mereka tampak berbeda, mereka memiliki banyak kesamaan. Namun saat wanita itu pulang, ia menghadapi orang tua yang lebih menyayangi anak laki-laki. Cacian dan keributan adiknya membuat wanita itu semakin ingin lari dari rumah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan belajar. Jadi ketika pria itu mengirim pesan untuk mengajaknya jalan-jalan, wanita itu semakin menyadari perbedaan besar antara keluarga mereka. Ia langsung menjaga jarak dari pria itu. Pria kaya itu tidak bisa mengerti perasaannya, dan wanita itu tidak bisa menjelaskan, sehingga ia hanya bisa berbalik dan pergi. Pria kaya itu dengan marah bertanya, "Apa kamu belajar hanya untuk menjadi kaya?" Wanita itu terpaku di tempat, ia tahu harga dirinya telah melukai pria itu, dan tekadnya untuk menjaga jarak mulai goyah. Ia tidak tahu harus memilih jalan yang mana. Sementara itu, pria itu juga tidak bisa bahagia. Ia terus mengusap-ngusap memeriksa ponselnya, menunggu pesan dari wanita itu, tanpa menyadari bahwa ia telah jatuh cinta kepadanya.